Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, guys. Oke, guys, selamat pagi. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, ya, guys. Jadi kali ini saya beberapa hari yang lalu tepatnya dapat kabar duka dari Wahyu. Ceritanya jadi kemarin tuh sempat viral di grup-grup Gowes WhatsApp, terutama WhatsApp atau apa? Terutama Facebook. WhatsApp. Kalau Facebook ada, tapi videonya enggak banyak yang nyebar, soalnya kasihan. Ya, jadi banyak ada video beredar tentang goeser dari Tulungagung yang goes ke Nganjuk itu posisi pingsan, kemudian sampai menghembuskan nafas terakhir. Jadi pertama kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dulu. Kemudian kita doakan semoga beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi videonya bisa ditunjukin, tapi mohon maaf ya guys, ini nggak kita play karena cukup horor lah bisa dibilang. Nih bisa ditunjukkan agak ke depan, agak ini, sorry guys. Nah ini guys, ini kelihatan ada Pertolongan pertama. 3 orang dengan jersey yang sama, jersey sepeda goes. Jadi di situ salah satunya dia udah gak sadarkan diri. Jadi kabarnya waktu itu gimana? Kabarnya kan loading dari Tulungagung, berangkat sekitar jam 5 pagi. Agak keras ya, biar lebih jelas. Berangkat jam 5 pagi dari Tulungagung katanya. Terus sampai itu dapat kabar dari mana? Saya ada teman tetangganya pas cerita. Ada tetangganya yang cerita. Rombongan juga? Bukan. Terus sampai sana mungkin sudah pagi, terus agak siang, jam 5 bisa di sana agak siang. Jam 8-an lah mungkin. Pokoknya mulai goes terus ke start. Pokoknya siang udah mulai goes lagi tuh, siang jam 1 kalau nggak salah. Habis itu pun habis ngopi kalau nggak salah. Beliaunya habis ngopi terus lanjut perjalanan naik lagi. Ternyata pas tanjakan itu tidak kuat, ada 2 sebenarnya, 3 orang terakhir termasuk beliau itu di belakang. Jadi tiba-tiba jatuh terus langsung tidak sadarkan diri, langsung ditolong. Itu terus ada warga sana juga menghubungi kesehatan setempat buat pertolongan. Ternyata setelah dibawa di puskesmas, beliaunya sudah tidak ada. Jadi guys, ceritanya ternyata rombongan itu tuh ada salah satu anggota rombongan, ternyata itu masih saudara sama saya, jadi kerabat lah. Jadi ternyata itu suaminya dari adik ibu saya tuh ikut rombongan itu. Ternyata itu gampangnya om saya tuh ikut dalam rombongan itu. Saya juga kurang tahu sebenarnya itu kalau rombongan dia. Jadi kemarin sempat ada acara keluarga, ngobrol-ngobrol tentang sepedaan. Saya juga tahu beliau itu ikut sepedaan. Ternyata yang kejadian itu rombongan beliau, guys. Nah pasti tak tanya lah detail kronologisnya kayak gimana. Saya tanya, ternyata benar, memang berangkat dari Tulungagung jam 5, loading pakai pickup, 1 kendaraan pickup, 1 mobil penumpang, 12 orang total yang ikut itu. Terus ya campur-campur lah, ada memang orang Batang Saren, Pate, ada orang Panurjo, ada Botoran. Sekitar situ aja ya, kurang ya kota lah mungkin ya, kota ya. Itu memang satu klub, ternyata itu memang satu klubnya ya, memang orang-orang itu aja. Dan itu jam terbangnya juga lumayan tinggi, ke Bromo udah 2 kali, terus goes juga udah kemana-mana. Beliau memang
bukan orang yang baru-baru gitu loh, emang udah lama. Jam terbang tinggi. Jam terbangnya tinggi, jadi nggak heran kalau mereka mau goes ke air terjun Sedudo. Dari Tulungagung ke Nganjuk itu loading, dari sini jam 5 nyampe sana jam 9. Jadi nyampe sana jam 9 start goes. Nah, start goes 12 orang itu akhirnya terpecah menjadi 3 kelompok. 2 orang itu yang apa ya, roso-roso lah ibaratnya. 2 orang yang kuat-kuat itu jam 11 setengah 12 itu udah nyampe. Terus rombongan kedua itu rombongan paling banyak yang tengah itu 7 orang, nyampe sekitar jam 1 lah. Terus rombongan terakhir aja yang kejadian itu. Jadi rombongan terakhir itu 3 orang, isinya 3 orang bertiga. Memang seringan begitu, 3 orang itu yang biasanya ada di belakang. 3 orang itu kejadian itu sekitar jam 1 mungkin. Setelah istirahat. Nah, memang beliau itu istirahat terus. Dari 3 orang itu apa ya, karena ya memang santai lah, santai banget gitu loh. Di istirahat katanya tuh sampai 4 kali. Terus juga istirahat 4 kali itu di warung kopi, dan ngopi yang dipesan tuh kopi sayang, kayak gitu. Nah, kejadian jadi setelah istirahat yang keempat itu mulai goes lagi. Nah, yang satu udah jalan 10 meter, yang satu jalan 5 meter. Ya, yang bapak ini jalan berapa kayuhan langsung terjatuh, nggak sadarkan diri. Ibu-ibu warung tuh teriak, mas koncone mas. Ya langsung yang depan tuh langsung nyamperin itu, dan ternyata udah nggak sadar. Video yang beredar itu ternyata bukan dari video, bukan yang ngambil tuh bukan dari ini grup bukan orang goes, bukan. Itu orang yang mau nolong. Oh. Gitu. Jadi ada orang lewat, ada orang warung situ deket. Semua berkerumun, itu kan ada beberapa orang lagi yang nggak pakai jersey ya. Nggak pakai jersey, pakai helm gitu. Termasuk itu kan yang pakai jersey 3 orang kan, 2 orang yang nolong kan. Nah, berarti yang ngambil video bukan, karena tim yang lain udah nyampe di atas. Nah, itu kejadian kurang lebih 3 kilo menuju finish. Emang kondisinya apa, tanjakan luar biasa itu. Jadi kejadian itu jadi yang tahu tuh cuma 2 orang yang belakang itu. Terus dari situ langsung minta bantuan orang lewat, ada pickup, dibawalah ke puskesmas. Sementara orang yang kelompok yang di atas itu ada yang ngasih tahu, orang warung itu ada mas-mas 2 orang pakai motor itu ke atas, ngasih tahu lah anggota grup yang lain, dikasih tahu waktu itu masih ini pingsan waktu itu. Pingsan lah, yang kejadian langsung dibawa ke puskesmas. Nah, yang rombongan dari atas langsung nyusul ke puskesmas. Nah, nyampe di puskesmas itu udah agak sore, jam 3 lewat mungkin ya. Karena puskesmasnya cukup jauh ke bawah. Nah, rombongan yang nyampe, yang dari atas nyampe ke puskesmas itu tuh dia udah nggak ada. Nah, menurut penuturan yang ada di kejadian itu tuh beliau setelah pingsan nggak sadarkan diri, terus kayak sulit nafas semacam itulah. Itu jarak katanya kurang lebih 10 menit itu udah nggak ada katanya. Jadi dibawa ke puskesmas, di perjalanan itu kayaknya beliau udah nggak ada. Jadi di puskesmas itu udah nggak ada. Sudah nggak ada pertolongan lagi. Soalnya udah meninggal beliaunya di jalan. Entah di jalan, entah di situ, di tempat kejadian itu. Gitu ceritanya. Barulah, langsung kaget semuanya kan. Udah speechless. Terus itu katanya tuh sempat 1 jam tuh sempat gak
ada yang ngomong, nggak ada yang ngobrol, nggak ada, diam. Karena ya segrup, setim, udah berapa kali, udah sering gowes bareng apa segala macam, kok meninggal pas gowes. itu kan apa ya, rasanya kan apa ya, kaget lah. Terus juga belum ngasih tahu keluarga, akhirnya keluarga dikasih tahu, masih waktu itu dikabarin ada yang kenal menantunya, dikabarin kalau pingsan gitu aja, terus suruh ke TKP, ke puskesmas itu. Akhirnya keluarga ke sana juga wow, kaget segala macam, mas, hektik. Tapi akhirnya dibawa pulang tuh malam, malah jam 8 langsung dimakamkan benar malamnya. Jadi alhamdulillahnya keluarga juga mengerti, ikhlas apa segala macam. Memang katanya kalau menurut penuturan keluarganya sih memang beliau udah seneng gowesnya tuh sejak sejak masih perjaka, masih bujang itu udah gowes gitu. Jadi ya udahlah gitu, mengikhlaskan, alhamdulillah gitu. Si keluarganya menyadari juga. Nah, terus kalau menurut dokter dari puskesmas itu, beliau itu katanya kalau ngelihat gejalanya sebelum meninggal itu katanya serangan stroke mendadak. Oh, asal. Gitu. Soalnya dari penuturan keluarga katanya juga nggak ada riwayat jantung apa segala macam. Katanya sih sehat, berangkatnya sehat, tapi nggak tahu juga kalau beliau kurang fit. Katanya memang sebelumnya beliaunya suka ngerokok sama kopi. Rokoknya berhenti tapi kopinya masih lanjut. Oh iya, waktu gowes tuh sempat katanya setiap kali istirahat itu ngopi, ngerokok gitu. Rokoknya udah mulai berhenti katanya. Ya itulah guys ya, pelajaran buat kita supaya jangan sampai ada yang, kalau gowes tuh jangan sampai ada yang ditinggal. Nah ini salah satu contoh yang bagus sebenarnya si ini tadi. Jadi nggak sampai sendiri banget gitu. Sendiri, ya. Jadi masih ada yang bisa nolongin, bisa ada yang dikenal pas kejadian itu. Terus juga pelajaran juga buat kita buat tidak memaksakan diri, tidak terlalu memaksakan diri, terutama buat senior kita. Nah beliau ini ternyata juga di grup itu, orang yang berangkat sejumlah 12 orang itu, beliau ternyata paling sepuh juga gitu loh. Jadi katanya sempat dikasih tahu bahwa beliau ini aja bawa mobil aja katanya gitu, tapi beliau menolak. Udah sampai sini kok bawa mobil gitu, nggak goes ya apa segala macam ya gitulah. Ya itu sedikit cerita sebelumnya ya nggak bisa disesali, nggak bisa di ini ya. Yang penting kita doakan saja beliau bisa mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Oke guys, itu ya sedikit cerita yang kemarin sedikit lumayan rame. Kasihan sebenarnya di videonya, saya juga mohon maaf gak bisa ngeplay videonya, ngasih tahu ke kalian soalnya ini kasihan beliaunya. Ya gitu aja lah ya guys ya. Pelajaran buat kita semua, semoga gowes itu kan tujuannya kita mau sehat, semoga kita mendapatkan kesehatan pas gowes ini. Jadi nggak sebaliknya kayak yang cerita ini. Oke, gitu aja ya guys. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, serta bunyikan lonceng agar dapat notifikasi update video dari kami yang terbaru. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.